Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur ya, kita hidup di zaman yang luar biasa kalau menurut saya ya. Ada satu hamba Tuhan yang saya diberkati sekali dengan hamba Tuhan ini ya. Ini sebenarnya satu angkatan dengan saya, tapi beda kampus ya. Tapi luar biasa hamba Tuhan, saya salut sekali. Ini salah satu contoh orang yang bertumbuh tidak hanya secara rohani, tapi juga di dunia bisnis ya, di dunia intelektual dia juga bertumbuh dan jadi berkat. Nah, saya bersyukur karena begini ya, dia satu di antara menurut saya sedikit atau katakanlah nggak banyak ya, nggak banyak hamba Tuhan yang mengajar hal yang ternyata penting sekali ya dalam kehidupan kita, khususnya di rumah tangga ya, yaitu tentang uang ya dan tentang seks ya. Nggak banyak yang ngomong itu. Saya sendiri ketika melayani konsultasi ya, bimbingan pranikah, terus terang ya agak jengah juga ya. Ya ngomong cukup detail, tapi akhirnya saya bilang kalau mau lebih detail dan harus tahu ya, kamu baca, dengar YouTube dari hamba Tuhan ini, saya sebutkan namanya. Ya, terus terang saya salut ya. Belakangan hamba Tuhan ini bahkan mengajarkan hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan. Ya. Termasuk tentang olah nafas ya, dan itu jadi berkat tidak hanya dari kalangan orang Kristen ya, bahkan dari orang-orang lain. Dan sekarang pertanyaannya begini, ini kadang-kadang suka jadi omongan ya, kok kayak ini ya, kayak dukun atau kayak apa namanya dulu ya, dulu ada olahraga apa Wai Tan Kung dan apa saya lupa namanya gitu ya. Lalu kayak yoga gitu. Kadang saya bilang begini salah ya. Bukan kayak dukun yang kayak kita gitu. Nah, ini memang perlu belajar, tapi terus terang seringkali di satu gereja yang berkembang besar memang diperlukan satu sistem, satu pengajaran yang akhirnya disebut doktrin gereja ya. Saya nggak bilang itu salah ya, karena memang kalau nggak sulit ya, kalau gereja berkembang tapi nggak ada kesepakatan dalam hal doktrin, jadi kacau kemana-mana ya. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak bertumbuh kenal Tuhan, maka kita itu cuma menjadi ahli doktrin dari gereja kita. Kadang-kadang bisa berarti kita kehilangan kehidupan itu. Kita lebih apa ya? Saya kira itu yang terjadi pada orang Israel. Mereka nggak mau kenal Tuhan. Mereka bilang, Musa kamu aja lah yang naik ke atas ketemu Tuhan. Nanti kasih tahu sama kami harus buat apa dan kami lakukan. Padahal Tuhan itu mau supaya kita ya sekarang ini ya adalah kenal Tuhan. Jangan hanya terpaku pada pendeta kita atau doktrin kita. Ini doktrin saya begini, yang saya nggak bilang itu salah sekali lagi ya, tapi maksud saya begini, kekristenan itu adalah soal hubungan kita dengan Tuhan. Waktu anak-anak saya masih kecil, tentu saya ajarin begini, tapi ketika mereka mulai bertumbuh dewasa, saya mulai ajarkan hal-hal mengenai Tuhan. Tentu pada akhirnya hanya Tuhan sendiri yang bisa mengajar mereka. Tapi kalau saya hanya mengajarkan satu aturan yang mati, mereka nggak kenal Tuhan, sangat rugi sekali. Saya sendiri, ya dulu, saya lupa ya, orang tua saya tuh ngajar saya sekolah minggu tuh kapan. Tapi yang saya ingat ada masa ketika kalau ke gereja ya, biasanya karena bapak saya sering keluar kota lama gitu ya, baru balik. Ibu saya yang antar ke gereja. Nanti di gereja tuh selalu mau masuk gereja tuh mampir di tukang rokok yang ada di depan halaman gereja. Lalu beli permen. ada permen, bukan permen Mentos ya, tapi mirip Mentos, semua dia pipih. Nah tujuan apa beli permen itu? Ya yang pertama supaya nanti nggak ngantuk waktu pendeta khotbah. Khotbahnya mungkin cuma 20 menit ya, tapi kita biasanya udah ngantuk. Biasanya begitu pendeta mulai khotbah, pikiran kita melayang kemana-mana, begitu amin, mendarat lagi. Gereja itu cuma satu keharusan aja ya, rutinitas, tiap minggu mesti ke gereja. Ya itu hal yang bagus ya,
Dan kita perlu didik anak-anak kita seperti itu. Yang kedua juga, waktu beli permen itu sebenarnya tukar uang kecil. Kenapa? Karena nanti di waktu kolekte ya, persembahan disebutnya kolekte. Kenapa? Karena dikumpulkan keluar. Waktu dikumpulkan ke depan ke kita betul ke depan ya, dari jemaat. Nanti kita itu akan kasih uang kecil ya, nggak pernah uang besar. Jadi tujuannya beli permen itu ke warung ya, tempat jual rokok itu, beli permen supaya nggak ngantuk nanti waktu dengar khotbah. Yang kedua adalah tukar uang kecil. Nah, saya pernah mikir kenapa sih tukar uang kecil ya, masukin kolektor. Nanti ibu saya akan kasih ke saya tuh, begitu kantong kolektor mau diedarkan, dia kasih ke saya satu gitu untuk saya masukin. Ya belakangan setelah saya semakin bertumbuh ya, kenapa mesti dikasih gitu? Ya kasih langsung aja, kok mesti lewat saya. Tapi ibu saya sedang melatih saya untuk memberi. Nah, setelah saya semakin kenal Tuhan, saya baru ngerti kenapa sih mesti tukar uang kecil. Karena dulu lagunya kalau persembahan itu lagu yang selalu dinyanyikan berulang-ulang. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, lagu itu nggak salah ya, sebab persembahan yang kita beri itu dibandingkan pemberian Tuhan, persembahan itu kecil sekali, nggak ada artinya. Ya. Tapi itu tanpa sadar menanamkan dalam pikiran kita bahwa kalau bawa persembahan, kolekte itu harus yang kecil. Jadi itu tertanam dalam alam bawah sadar kita. Ya. Butuh waktu untuk mengerti pemberian itu seperti apa. Nah, kembali ke apa yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita hanya berpatok pada satu aturan di gereja kita seperti ini, tanpa mengerti kenapa harus begitu, dan tanpa berusaha untuk kenal Tuhan secara pribadi, kita nggak lebih dari orang-orang yang cuma melakukan satu rutinitas, nggak ada kuasanya. Ya. Kenapa ke gereja? Ya hari Minggu. Kenapa mesti beri persembahan? Ya ada kantong kolektor, ya, itu aja. Nanti persembahannya 2 kali ya, dibagi 2 gitu. Gak pernah kita berpikir untuk berdoa misalnya gitu, berapa yang mau kita beri. Dan mungkin jarang diajarkan apa arti pemberian itu. Itu sebabnya kadang-kadang ribut itu di YouTube ya, antara persepuluhan boleh apa enggak, yang satu bilang perjanjian lama, yang satu bilang perjanjian baru juga berlaku, dan ribut gak habis-habis ya. Capek sebenarnya sih ya. Kalau menurut saya simpel aja ya. Ya masing-masing kan punya pengalaman. Nggak bisa disalahkan juga yang melakukan persepuluhan dengan ketat. Nggak bisa disalahkan juga orang yang mungkin, wah itu zaman perjanjian lama ya. Mungkin dia bilang seperti itu karena dia barangkali belum menyelidiki lebih jauh lagi. Tapi setidaknya menurut saya sekali lagi, coba gali, coba bergaul dengan Tuhan. Dan dapatkan pengalaman secara pribadi dari Tuhan. Kenapa saya mesti memberi persepuluhan misalnya? Atau kenapa saya mesti memberi untuk diakonia? Ya. Saya nggak tahu ya pengalaman teman-teman ya. Tapi 1-2 kali saya pernah punya pengalaman ya, ketika melihat orang dalam situasi yang membutuhkan uang ya. Itu relatif uangnya. Kalau saya sebut angka 1 juta itu bisa besar sekali bagi orang yang nggak punya, tapi bisa berarti nggak ada artinya ya. Ya jadi itu relatif sekali. Nah, yang penting adalah apakah kita mau bertumbuh kenal Tuhan. Nah, tadi yang saya bilang tuh ya, hamba Tuhan yang mau bertumbuh lebih lanjut ini, dia ngajar sampai hal yang detail ya. Dia ngajar olah nafas, dia ngajar tentang keuangan. Ya. Dia cerita bagaimana dia dengan istrinya itu awalnya sembunyi-sembunyi kalau memberi kepada orang tua mereka ya masing-masing. Sampai akhirnya terbuka semua. Dan dia menurut saya ini hamba Tuhan yang kalau ngomong belak-belakan ya. Dia bicara mengenai hubungan suami istri. Saya belum pernah dengar pendeta lain di Indonesia ya, ngomong segamblang dia, dan relax saja ya. Nah, bagi sebagian besar orang mungkin itu dianggap tabu ya. Padahal ketika itu nggak diajarkan atau
dilakukan dengan benar, itu menjadi masalah besar. Lalu kita pikir tuh karena wah ini masalah keterikatan setan dan sebagainya. Belakangan kalau baca banyak hal nggak seperti itu. Nah, ada satu hamba Tuhan dari dunia ketiga, bukan orang Indonesia ya, tapi ini orang memang luar biasa. Saya lihat videonya ya di YouTube itu beredar. Dia cerita mengenai hubungan suami istri. Saya cuma 10 menit ya, tapi teaching dia tuh luar biasa. Ya. Ada beberapa, cari di YouTube. Coba memang bahasa Inggris ya. Kadang-kadang kita tabu ngomongin ini. Kita nggak pernah sadar bahwa itu satu hal yang Tuhan berikan. Dia tunjukkan dari ayat firman Tuhan. Dan dia bisa gali itu sampai hal yang kita nggak pernah pikirkan. Ya. Lalu, ini kalau yang ngomong pendeta yang, atau bukan pendeta, atau ya mungkin misalnya saya ngomong ya, atau siapalah itu ya. Mungkin nggak dianggap ya. Tapi yang ngomong ini adalah hamba Tuhan, pendeta, dari dunia ketiga, ya, negara yang berkembang, kulitnya kulit hitam yang bagi sebagian orang dianggap itu golongan orang yang mungkin kalah dibandingkan orang-orang bule gitu ya. Padahal nggak juga ya. Kalau lihat orang-orang India tuh banyak yang pintar-pintar ya, orang Indonesia juga banyak yang pintar-pintar ya. Nggak, jadi kadang-kadang anggapan umum tuh yang salah. Dan dia cerita banyak hal. Lalu dia ini juga punya gereja yang pelayanan berkembang besar sekali. Pelayanannya sampai punya jet pribadi dan dia luar biasa sekali. Dan dia cerita, salah satu kesempatan ada satu jemaatnya datang. Pastor ya, tolong doakan suami saya. Dia diaken pastor, tapi dia gimana dia tuh kayaknya seperti nggak pernah puas ya. Dia selalu ingin berhubungan intim dengan saya di pagi hari, nanti di siang, di malam. Aduh, dia kayaknya pastor perlu doakan dia. Ada keterikatan, dia tuh kayaknya hyper seks gitu ya. Tolong doakan. Terus hamba Tuhan ini jawab, Ibu, madam, maaf sekali saya nggak bisa. Tolong Ibu. Kenapa pastor? Karena saya seperti itu juga, katanya. Lalu orang jemaat ketawa semua ya. Lalu, nah itu khotbahnya cuma 10 menit ya. Dan sekarang kan ada program yang kalau kita ngomong tuh dibuat gambar-gambar kayak sedang mengajar ya. Jadi dalam 10 menit tuh dia cerita gitu. Dia bilang, why men, kenapa laki-laki seperti ini? Waduh, itu bagus sekali. Saya sampai pikir ini kayak begini kok gereja nggak pernah tahu ya. Kalau kita menyadari hal itu. Karena Mbak Tuhan ini bilang, ya, salah satu khotbahnya saya lihat lagi, dia bilang begini, saya, istri dan anak-anak kami ya sudah 35 tahun tidak pernah sakit. Terus dia bilang, jangan lupa kami lakukan bagian kami makan dengan benar, kami olahraga, kami banyak hal, dan kami jauhi pikiran-pikiran negatif. Karena ini hal-hal yang ya kadang-kadang menurut saya tuh, karena begini ya, saya pribadi tuh bertumbuh di berbagai pelayanan ya. Dari pelayanan yang mengajarkan terima Yesus ya, bagaimana melayani orang, kemudian masuk pelayanan karismatik yang waduh ya, tuh kalau doain orang pelepasan tuh bisa manifestasi macem-macem. Satu ketika saya dengan temen ya, beberapa orang doain satu orang yang rupanya dia itu ikut bela diri ya. Saya nggak bilang bela diri itu salah, tapi mungkin pada tahap tertentu ketika dia sudah mungkin sabuknya udah makin tinggi gitu ya, kemudian nggak tahu bagaimana lah, kan itu ada jurus-jurusnya kan, ada jurus harimau atau apalah gitu. Waktu kami doakan ya, urapan Tuhan turun ya, untung tuh laki semua. Tiba-tiba dia bereaksi ya kayak harimau gitu. Dia tangannya begini ya, kemudian dia mulai mengamuk. Waduh, kami kaget sekali. Kemudian dia buka celananya ya, dia lepas ikat pinggangnya, dia mau melakukan onanis. Itu dalam keadaan tidak sadar. Wah, waktu kami melayani mengenal seperti itu ya, kami melihat, wih ini dia nih pelayanan. Terus kita fokus ke pelayanan. Itu juga nggak salah ya.
Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Tapi kadang-kadang membuat kami lupa. Ada sisi psikologi dari manusia. Ingat, manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kalau Anda melayani Tuhan, ya roh, jiwa, tubuh, ya ini tiga-tiganya diperhatikan. Tubuh kita kan perlu dijaga, makannya jangan sembarangan. Ya jangan bilang, oh kolesterol dalam nama Yesus, aku tengking, ya aku boleh makan semauku. Ya, nggak bisa begitu. Ya. Asam urat misalnya, aku tengking dalam nama Yesus, tapi makan semaunya nggak bisa. Ya, ada penguasaan diri, ini nggak boleh sembarangan. Lalu ada juga jiwa. Nah, kalau jiwa ini kan manusia ada ya hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa ada 4 kepribadian ya. Ada juga yang pro dan kontra ya. Tapi secara umum ya, ada kepribadian yang mendominasi kehidupan kita. Ya, misalnya ada yang melankolik kayak Musa, ada yang kolerik seperti Paulus, ada yang flegmatik seperti Abraham, dan ada yang melankolik, ya, ada yang satu lagi sanguin seperti Petrus, ya. Nah, jadi seharusnya waktu kita bertumbuh, ini 4 ini sepertinya nggak kelihatan lagi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa coba? Mau dibilang sanguin, kolerik atau apa? Nggak ada yang bisa menganalisa dia. Tapi itu ketika roh kita ini kita jaga dengan baik, mendominasi kehidupan kita. Waktu kita sedang tidak penuh Roh Kudus misalnya begitu ya, kan ada saat-saat ya kita misalnya kita lagi jalan kita basah roh jalan, kan nggak seperti itu ya. Maksud saya kalau nggak mengganggu orang lain, nggak mungkin kita terus-terusan seperti itu. Nah, ketika kita dalam keadaan yang biasa ya, apalagi terus dengan banyak pengaruh kiri kanan, maka pengaruh roh ini turun, yang menonjol itu jiwa itu. Nah, ini manusia punya kebutuhan di jiwa. Juga dalam menyatakan bahasa kasih. Ya. Kan konflik kadang-kadang terjadi karena masalah bahasa kasih di keluarga. Ya, yang istri punya bahasa kasih apa misalnya? Sentuhan ataukah quality time, suka ditemani ya. Ataukah gift pemberian, ataukah kata-kata sanjungan, kata-kata support ya. Ya, ada 5 gitu ya. Itu ada Gary Chapman yang mengajarkannya itu. Nah, itu kita perlu tahu ya. Jadi kadang-kadang bisa terjadi konflik itu karena tidak sama bahasa kasihnya. Itu di level jiwa. Harusnya dua-duanya suami istri ini bertumbuh gitu. Jadi apapun yang terjadi bisa saling mengambil. Faktanya kadang-kadang kan nggak seperti itu. Dan Anda ketemu orang yang keras kepala. Anda ketemu mungkin di kantor itu. Masih mending kalau Anda ketemu di rumah ya, ada orang-orang yang sukar mengampuni ya, menyimpan dendam ya. Ada orang-orang yang ya macam-macam. Nah, kita nggak bisa nuntut orang itu seperti kita. Tapi memang kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu terus-menerus, kalau kita nggak bertumbuh dalam kerohanian kita, pada satu titik kita akan capek. Kalau teman-teman, Bapak Ibu ngalamin itu, hati-hati. Sebab kalau kita kurang di situ, ya sering terjadi dari luar akan datang. Dan kita bilang, oh itu karena setan ditengking segala macam. Bukan. Ya. Itu karena kelalaian kita. Jadi kadang-kadang kayak begitu ya. Ada orang-orang, Pak tolong doain sakit. Ya sakit sembuh satu hal. Tapi kenapa itu jadi penyakit? Ada satu habit, kebiasaan yang perlu diubah. Ya. Nah, saya bersyukur ada orang-orang yang bertumbuh ya. Ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Jadi tentu tetap perlu doa, mujizat itu tetap ada juga ya. Jangan lupa selalu berjalan ke dalam Tuhan. Tapi hal-hal yang natural itu juga jangan diabaikan. Ingat ya, Elia itu dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit lewat 2 hal. Yang satu burung gagak secara mujizat, tiap pagi dan petang bawa roti dan daging, tapi juga lewat cara natural, lewat sungai. Nggak boleh diabaikan itu. Nah, ketika sungainya kering, diperintahkan pindah ke Sarfat, dipakai janda miskin yang sudah nggak punya uang, itu dipakai sama Tuhan. Tapi Tuhan juga pakai perempuan Sunem untuk menjamu Elisa, muridnya Elia. Ya. Jadi jangan batasi Tuhan. Tapi juga jangan ngotot maunya mesti yang kayak begini gitu.
kita ini perlu bertumbuh ya, senantiasa. Ya. Kalau kita mengalami masa yang sulit, ingat aja Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Tapi di sisi lain, kalau saudara kepala keluarga, ya, terus ajarkan itu buat anak-anak, ya, buat istri saudara, buat apa saudara seorang gembala, itu harus diajarkan. Kita belajar menerima orang lain apa adanya, tapi bukan berarti menyetujui apa yang salah dalam diri orang itu. Ya, kita memperluas kapasitas kita, tapi kita perlu tips, perlu ajar. Kalau dia nggak mau merubah, ya udah ya. Kita mengucap syukur karena firman Tuhan bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Ya, amin.